Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku akan membahas kasus yang cukup menjadi misteri di Kolombia, yaitu di mana ditemukan 20 kaki terputus. Itu lebih dari 20 kaki terputus, dan itu ditemukan di pesisir pantai. Ini serem banget sih ya kalau misalkan dibayangkan gitu. Tapi kalian akan berpikir ini sesuatu yang mungkin alien atau mungkin pembunuhan berantai, yang nggak tahu lah ya. Kita bahas di sini sampai habis, jadi jangan di skip videonya dan nggak usah basa-basi, biar kalian nggak bosen ngrungokno aku ngomong terus gitu kan ya. Ya wes lah, berikut ini adalah kronologinya. Ini tuh sebuah kasus yang benar-benar menjadi misteri gitu ya. Bayangin aja, dalam kurun waktu bertahun-tahun itu ditemukan kaki-kaki putus yang terapung, dan bahkan masih belum ditemukan penyebabnya kenapa banyak banget kaki putus dengan sepatu yang masih terpakai. Terus lagi ya, setiap kaki yang ditemukan itu semuanya sepatunya berbeda-beda. Dan kasus ini itu sangat janggal banget menurutku gitu ya. Tapi mungkin aku ceritain dulu dari awal ya, biar kalian itu bisa mengerti alurnya kemana. Jadi jangan di skip, dengerin aja sambil tiduran, atau mungkin kalian lagi cuci piring, cuci baju, ngapain lah, terserah kalian gitu lah ya. Dengerin sampai habis gitu, jangan di skip. Jadi misteri aneh ini tuh terjadi di wilayah Laut Salis, Kolombia. Di bentangan laut yang sangat indah itu terjadi sebuah penemuan yang membuat banyak orang ketakutan dan bertanya-tanya gitu, kenapa dengan laut itu? Pada tanggal 20 Agustus 2007, ada seorang gadis yang berusia 12 tahun. Dia saat itu sedang berjalan di pesisir pantai di Pulau Jedediah, British Columbia, Kanada. Anak itu menemukan sepatu lari yang warnanya biru putih. Dia itu berpikir sebelumnya itu adalah sampah yang memang kebawa arus laut aja. Tapi ketika dia mendekati sepatu itu, dia itu kaget banget bahwa ternyata di dalam sepatu itu juga berisi kaki manusia. Terus akhirnya dia itu melapor ke polisi dan akhirnya dibawalah sepatu tersebut. Nah, nggak jauh dari kejadian itu ya, sekitar semingguan dari kejadian itulah ya, itu ditemukan juga kaki kedua di Pulau Gabriola yang ada di dekat pantai sebelumnya. Dan anehnya, sepatu yang ditemukan di kaki yang sama-sama kanan ini itu adalah sepatu berbeda, dan sudah sangat jelas berarti ini bukan dari orang yang sama. Polisi saat itu merasa heran sebenarnya apa yang terjadi dengan pulau tersebut. Karena kalau misalkan ditemukan satu kaki, oke lah, mungkin itu kejadian dari satu dari jutaan peluang menemukan kaki manusia dengan sepatu itu gitu kan. Tapi ini tuh ditemukan lagi dengan kaki yang berbeda. Dari situ akhirnya polisi itu mencari informasi dan berusaha untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Singkatnya ya, dalam kurun beberapa tahun ke belakang, di Laut Salis, British Columbia itu ditemukan lebih dari 20 kaki manusia yang rata-rata semuanya itu memakai sepatu. Dan sepatu yang dipakai pun itu juga beda-beda. Ada yang pakai sepatu tenis, sepatu hiking, dan juga sepatu santai. Pada saat kaki-kaki itu ditemukan, banyak yang bertanya-tanya dari mana datangnya kaki-kaki tersebut. Apakah ini semua adalah korban pembunuhan berantai? Dan kalaupun korban pembunuhan, harusnya salah satu dari lebih dari 20 kaki itu, harusnya salah satu dari lebih 20 kaki itu mungkin ada tubuh atau jasadnya lah gitu kan ya. Tapi semuanya tuh nggak ada, cuman kaki sama sepatu aja. Nah, dari sini akhirnya timbullah teori-teori yang berkembang pesat gitu. Ada yang bilang ini adalah korban tenggelam, ada yang bilang bahwa ini adalah korban pembunuhan berantai, ada juga yang bilang bahwa mereka ini adalah migran gelap yang gagal untuk menyeberang ke pulau, akhirnya dia itu tenggelam gitu. Ya intinya banyak banget lah teori-teori yang berkembang di masyarakat Kolombia. Namun ya, hingga pada akhirnya ada sebuah penelitian yang memang penasaran dengan apa yang terjadi di balik misteri kaki-kaki itu. Ada satu orang ilmuwan forensik, namanya adalah Gail Anderson. Dia itu dari Simon Fraser University. Dia itu menemukan hasil dari penelitiannya sendiri. Awalnya dia itu melakukan eksperimen dengan media bangkai babi yang ditenggelamkan di sekitar Laut Salis. Terus dia itu mengamati apa yang terjadi ketika bangkai babi itu mengapung di lautan. Ini tuh sebenarnya sangat panjang banget eksperimennya, tapi aku singkat aja.
Hasil dari eksperimen itu ya menemukan bahwa mayat yang tenggelam di laut itu akan cepat banget dimakan oleh kehidupan laut seperti lobster dan juga kepiting. Dari sana akhirnya ada kemungkinan tubuh manusia yang tenggelam itu akan dengan cepat dipisahkan dari bagian tubuh lainnya, dan alhasil tersisalah bagian kaki yang mengapung dengan sepatu tersebut. Para peneliti juga menemukan bahwa sepatu yang ada di kakinya itu sangat berperan dalam misteri kaki laut Salis ini. Mereka itu beranggapan bahwa ketika sepatu dan mayat kaki itu mengapung di lautan, maka arus laut dan juga daya apung dari sepatu itu membawanya ke tepian pantai. Dan menurutku pribadi nih ya, sebenarnya dari penelitian itu sama sekali nggak ada solusi menemukan korban dan kenapanya sih. Itu sih cuma eksperimen tentang kok bisa kaki dan sepatu itu menyatu dan akhirnya ditemukan di pesisir pantai, ya kan? Ya nggak sih, gitu kan ya. Jadi ya masih belum ditemukan solusinya gitu kan. Mungkin kita coba beralih ke bagian terakhir dari solusi misteri kaki yang terputus ini ya. Dari awalnya yang sekedar cuma eksperimen, sekarang kita ke bagian yang menurutku sangat di luar dugaan gitu. Jadi ya, ada dokter forensik yang meneliti kaki-kaki itu menggunakan DNA. Mereka itu meneliti satu persatu dan berusaha mencocokkan data yang ditemukan dari hasil pemeriksaan DNA tersebut. Dan akhirnya ditemukan dari banyaknya drama tentang kaki itu, semuanya itu menghasilkan titik terang bahwa ternyata sebagian besar dari kaki-kaki itu adalah milik orang yang sebelumnya dikabarkan pernah hilang. Salah satu contohnya adalah ada salah satu kaki yang ditemukan milik seorang nelayan yang hilang sejak tahun 1987. Terus ada lagi seorang yang setahun lalu dia hilang dan ternyata ada kemungkinan dia meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri. Dan ada lagi juga kaki seorang perempuan yang diduga dia bunuh diri dan melompat dari jembatan. Jadinya ya dari sini banyak kemungkinan gitu adanya kaki yang mengapung di lautan tersebut. Terus kesimpulan dari misteri kaki-kaki itu, akhirnya masyarakat di sekitar pantai Vancouver dan Seattle itu nggak perlu khawatir dengan penemuan kaki tersebut. Karena para peneliti itu mengatakan bahwa itu bisa jadi bukanlah karya dari pembunuh berantai, tapi bisa jadi itu adalah karya dari kepiting dan juga lobster. Namun ya meskipun ada spekulasi seperti itu, ya pasti akan tetap ada yang berpikiran bahwa itu bukanlah orang-orang yang ingin mengakhiri dirinya. Bisa jadi itu adalah orang yang diakhiri dirinya dan jasadnya dibuang di laut. Jadi ya bisa diambil kesimpulan dari kasus ini sebenarnya menurutku masih belum ditemukan sih jawabannya gitu kan ya. Karena pas aku baca artikel bahan bacaannya di setiap berita ya, itu semua jawabannya juga nggak ada jawabannya gitu. Dan ya ini menurut kesimpulanku aja ya, menurut opiniku aja pribadi ya. Menurutku sih kalau misalkan korban yang tenggelam karena bunuh diri atau mungkin karena tenggelam atau mungkin karena nelayan itu ada kemungkinan gitu. Dan bahkan pembunuh berantai pun juga ada kemungkinan gitu. Tapi kalau misalkan nih lobster sama kepiting laut apa itu memakan tubuh gitu kan ya, harusnya kan itu terpisah dari sepatu gitu kan ya. Karena kan bisa jadi kan memang kepiting dan juga lobster itu kan bisa memakan di dalamnya juga gitu loh. Dan akhirnya ya mungkin sepatunya aja yang hanya mengapung gitu, bukan sama kakinya. Tapi ya ini opiniku aja sih. Dan aku pengen tanya sama kalian gitu, apa kira-kira kalian punya opini lain tentang kasus ini? Dan kalau misalkan kalian punya opini lain atau punya berita lain atau punya riset lain tentang opini ini, silahkan kalian komentar di bawah. Dan mungkin itu aja ya, nggak tahu ini aku juga mumet sih mikir tentang kaki-kaki terputus ini gitu. Emang agak aneh kasusnya, tapi ini bener-bener ada, ini bener-bener ada. Ya kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian baca sendiri di beritanya, artikel itu banyak banget dan kalian baca satu persatu, itu emang aneh banget di penelitiannya emang. Ya mungkin itu aja ya, agak sebentar memang ya beginilah kontenku. Terima kasih buat kalian sudah nonton kasus. Dan sekarang ya, aku berusaha untuk mengupload video sehari 2 kali. Jadi uploadan videoku ya sekitar jam 11, jam 12, sama jam 7 malam sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi jangan lupa kalian biar nggak ketinggalan semuanya itu, kalian subscribe dulu channel YouTubeku, kalian tekan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku yang kadang-kadang nggak jelas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.